Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil asatidzah wa yabnai at-talabah Ma'hadil Amin Islami Beribadah rahimakumullah wa asnakumullah subhanahu. Alhamdulillah, kita bersyukur hari pertama dari bulan Ramadan sudah kita lewati. Hari ini kita masuk hari kedua. Kita berharap bahwa kita menjalani awal yang cerah dari bulan Ramadan ini, awal-awal yang akan mengantarkan kita kepada akhir yang juga nanti cemerlang. Seperti kata orang-orang Arab itu, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Yang cemerlang awalnya, terang benderang permulaannya, maka besar harapan atau besar kemungkinan akhirnya itu nanti juga akan cemerlang, akan terang benderang. Nah, kita berharap bahwa bulan Ramadan ini kita mulai dengan baik, kita mulai dengan sempurna, nanti juga akhirnya kita harapkan akan berujung kepada kebaikan, kepada kesempurnaan, kepada takwa yang kita harapkan itu. Nah, para santri sekalian, pagi ini kita akan membahas tentang dua hal. Ada dua tema yang diberikan kepada saya untuk kita bicarakan, kita singgung di pagi hari ini. Pertama, tentang hakikat puasa. Nanti yang kedua kita akan bahas secara khusus tentang niat dalam puasa. Nah, kita masuk pertama tentang hakikat dulu. Sebetulnya puasa itu apa sih? Yang kita maksud dengan puasa itu dalam agama kita, yang kemudian kita laksanakan, kita jalankan di bulan Ramadan, itu sebetulnya hakikatnya apa? Nah, kita akan mulai dengan melihat terlebih dahulu ayat yang oleh para ulama dijadikan dalil sebagai kewajiban bagi umat Islam itu untuk berpuasa. Kita semua hafal ayat ini. Ayat ini kita baca berkali-kali, apalagi nanti selama bulan Ramadan kalian akan terus-menerus diingatkan terhadap ayat ini. Ayat itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini dimulai dengan seruan terhadap orang-orang yang beriman. Kalau kamu beriman, maka kamu harus melakukan ini. Jadi puasa ini dimulai dengan iman. Hanya orang-orang yang beriman yang mampu melaksanakan puasa ini, yang bisa melaksanakan puasa ini, yang diharuskan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Karena nanti saya akan jelaskan, puasa itu sangat erat hubungannya dengan iman. Kalau orang tidak beriman itu, tidak mungkin dia melakukan puasa. Apa yang mau dia kejar dari puasa itu? Berlapar-lapar, berhaus-haus, bersusah payah. Kalau tidak ada iman di hatinya, gak akan pernah terpikir dia untuk berpuasa. Jadi itu erat sekali dengan iman. Lalu Allah menyebutkan di situ, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian asyam. Asyam itu artinya puasa. Dari kata shoma yasumu.
Nah, dalam bahasa Arab itu siam itu atau puasa itu kadang-kadang disebut dengan as-shaum, kadang-kadang disebut dengan siam. Kalau kamu baca niat misalnya, niat puasa, nawaitu shauma ghadin, pakai shaum di situ. Tetapi yang menarik, kalau antum nanti mengkaji Al-Qur'an, di Al-Qur'an itu tidak pernah puasa dalam pengertian yang kita lakukan sekarang ini, meninggalkan makan dan minum dari waktu fajar sampai waktu terbenam matahari itu tidak pernah disebut dengan shaum dalam Al-Qur'an. Satu-satunya kata dalam Al-Qur'an yang digunakan untuk menyebut puasa itu hanya siam. Antum lihat saja nanti, coba cek di Al-Qur'an itu. Tidak ada Allah menyebut puasa yang kita lakukan itu dengan shaum. Allah pasti menyebutnya dengan siam. Meskipun para ahli bahasa Arab menyatakan bahwa nggak ada bedanya antara shaum dengan siam, itu nggak ada bedanya. Jadi kamu mau berniat nawaitu shauma ghadin atau berniat nawaitu siyama ghadin, sama saja secara bahasa. Tetapi sekali lagi Al-Qur'an hanya menggunakan kata siam untuk puasa ini. Ada memang kata shaum di dalam Al-Qur'an, tetapi digunakan tidak dalam pengertian puasa yang kita lakukan. Inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Itu pernyataannya Sayyidatuna Maryam ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian beliau berkata demikian, aku bernazar hari ini akan melakukan shaum. Tapi shaumnya bukan dalam pengertian puasa. Shaumnya itu tidak akan berbicara. Falan ukallimal yauma insiya. Jadi puasa bicara itu yang disebut dengan shaum di dalam Al-Qur'an. Kalau puasa yang kita lakukan, Al-Qur'an hanya menyebutnya dengan satu kata, yaitu siam. Nanti kalau kamu mempelajari lebih detail, lebih dalam lagi tentang ayat-ayat Al-Qur'an itu, salah satu fakta yang akan kalian temukan, Al-Qur'an itu sangat sensitif pada level kata. Jadi sensitif dan konsisten. Misalnya, dan itu bagian dari mukjizat Al-Qur'an. Misalnya nanti antum akan temukan bahwa kalau Allah ingin menggambarkan hujan itu sebagai rahmat, Allah tidak pernah menggunakan kata mator. Jadi semua kata mator dan turunannya dalam Al-Qur'an itu, kalau disebutkan, itu pasti tentang hujan yang isinya azab. Mau menghujani batu misalnya kepada sebuah kaum yang kufur, Allah gunakan kata amtoro, menghujani mereka dengan batu. Tapi semua hujan yang sifatnya rahmat, yang memberikan kita nikmat yang besar, yang menjadi sebab bagi suburnya tanaman misalnya, itu Allah gunakan dalam Al-Qur'an kata al-ghaith. Jadi ghaith kama qala. Nanti di akhir-akhir Ramadan itu, di pertengahan Ramadan itu, ketika kita membahas tentang nuzulul Quran, nanti pemateri kita mungkin akan menyinggung tentang perbedaan antara kata anzala dengan kata nazzala di dalam Al-Qur'an. Kalau anzala itu umumnya digunakan sebagai kata yang menunjuk turunnya Al-Qur'an secara sekaligus. Itu yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Tapi ketika menunjukkan tentang makna Al-Qur'an yang diturunkan secara bertahap itu, turun Al-Alaq dulu, kemudian nanti turun Al-Muddathir, Al-Muzammil dan seterusnya, itu Al-Qur'an menggunakan kata nazzala. Jadi itu contoh-contoh lain. Nanti antum kalau menggeluti bidang Al-Qur'an dan tafsirnya, antum akan temukan lebih banyak lagi kata-kata dalam Al-Qur'an yang digunakan dalam konteks tertentu dan tidak digunakan dalam konteks yang lain. Nah, kita kembali ke yang tadi. Jadi siam itu ya, siam itu satu-satunya kata dalam Al-Qur'an
yang digunakan untuk menunjuk amal yang kita lakukan dalam bentuk puasa ini. Kemudian disebutkan juga di situ bahwa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan puasa ini kepada orang-orang sebelum kalian. Kata para ulama, puasa ini termasuk salah satu ibadah yang paling awal, yang sudah ada jauh sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Kamu mungkin yang paling familiar bagi kita kan puasanya Nabi Daud. Gimana puasanya Nabi Daud itu? Puasa sehari? Tidak, puasa sehari, itu yang selang-seling. Itu puasa Daud. Itu menunjukkan bahwa Nabi Daud sendiri sudah melakukan puasa. Makanya ayat ini kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Bahkan di riwayat-riwayat yang ada itu, Nabi Adam saja sudah berpuasa. Jadi manusia pertama yang diciptakan Allah itu sudah menjalankan ibadah puasa. Sehingga banyak orang yang menyatakan bahwa puasa itu adalah salah satu ibadah yang menyatukan semua syariat samawiyah yang turun sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Semuanya punya puasa. Nabi Nuh itu juga punya puasa, bahkan puasa beliau disebutkan dengan shaumud dahr, kebiasaan beliau puasa sepanjang tahun. Hanya 2 hari dalam setahun beliau tidak berpuasa, yaitu hari-hari yang kita sekarang menyebutnya dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Itu kata riwayat begitu. Nabi Nuh juga puasa, Nabi Ibrahim juga puasa. Nabi Ibrahim itu punya kebiasaan puasa 3 hari setiap bulan. Demikian juga umat Yahudi dan Nasrani. Bahkan kalau kata orang-orang itu, yang melakukan puasa bukan hanya manusia, kan kata mereka ya. Binatang juga kadang-kadang melakukan puasa untuk sampai kepada tahap berikutnya. Ulat itu ketika dia menjadi kepompong, sebelum dia menjadi kupu-kupu, dia puasa itu berhari-hari, berminggu-minggu, sampai dia berubah menjadi kupu-kupu. Sehingga orang-orang bilang bahwa puasa ini bukan hanya dilakukan oleh manusia, dia bahkan juga dilakukan sebagai ritual bagi sebagian hewan untuk menuju tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi. Jadi kalau hewan saja mau sempurna dia harus puasa, maka manusia ini juga bisa menjadikan puasa ini sebagai alat untuk menyempurnakan dirinya, menaikkan dirinya ke level yang lebih tinggi. Nah, kita berharap bahwa puasa yang kita lakukan ini, kita lakukan pada bulan Ramadan ini, juga mengangkat kita menuju tahap yang lebih tinggi dari kemanusiaan kita, dari tingkat keislaman dan keimanan kita, sehingga begitu kita keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi manusia muslim yang lebih baik dari sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Nah, para jamaah sekalian, tentu saja puasa itu adalah ibadah yang unik. Uniknya itu karena puasa itu adalah amal yang tanpa amal. Ibadah yang tanpa amal itu puasa. Karena itu puasa itu termasuk ke dalam minat tarki, meninggalkan, bukan mengamalkan sesuatu. Kamu itu kalau sholat, itu kan kamu melakukan sesuatu. Kamu melakukan takbiratul ihram, kamu melakukan ruku, kamu melakukan sujud. Kalau kamu zakat misalnya, kamu melakukan sesuatu. Kamu punya uang, kamu zakatkan itu. Kamu punya hasil panen misalnya, kamu zakatkan itu. Kamu keluarkan harta kamu melakukan sesuatu. Ketika kamu melakukan ibadah haji misalnya, jelas kamu melakukan sesuatu. Kamu melakukan tawaf, kamu lakukan sa'i,
kamu lakukan banyak hal. Tapi ketika kamu puasa, apa yang kamu lakukan? Nggak ada. Ya kamu tadarus, iya tadarus itu tadarus di luar puasa itu. Kamu melakukan sahur, ya sahur, tetapi sahur kan tidak harus di bulan puasa. Yang inti dari puasa itu justru meninggalkan, tidak melakukan apa-apa. Nah itu uniknya puasa. Sehingga banyak penceramah yang bilang bahwa puasa itu adalah amal tanpa amal. Amal yang di dalamnya itu kita tidak melakukan apa-apa, justru kita meninggalkan. Nah karena itulah kemudian puasa itu dianggap sebagai salah satu jalan bagi kita untuk lebih cepat menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena takwa itu terdiri dari dua hal. Apa saja itu? Imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang.